Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Dan setelah melihat para penjaga yang masuk ke tempat itu, King Tian pun langsung memeluk Yao Yao sambil berkata, "Kau nggak perlu takut, Yao Yao." Tiba-tiba, semua senjata dari penjaga itu pun langsung putus di depan King Tian. Dan setelah itu, Zhang Daoling pun langsung memadatkan kekuatan sambil menyerang para penjaga dengan berkata, "Kalian berani menyerang bosku, itu namanya cari mati." Dan dalam sekejap, semua orang di tempat itu pun langsung kalah seketika. Melihat itu, Putri Dongfang pun berkata, "Bagaimana mungkin Yi King Tian adalah bosnya Zhang Daoling?" Melihat kekuatan dari Zhang Daoling, Kaisar pun jadi kesal dan berkata, "Bocah ini benar-benar menjadikan Zhang Daoling bawahannya. Dia harus dibunuh hari ini." Dan saat itu, King Tian pun langsung menginjak bahu dari Putri Dongfang dengan berkata, "Oi Dongfang Ping, kau belum meminta maaf pada Yao Yao. Cepatlah minta maaf." King Tian pun terus menginjak Dongfang saat itu. Namun tiba-tiba, Kaisar yang marah itu pun berkata kepada King Tian, "Yi King Tian itu sudah cukup." Dia pun saat itu melepaskan naga keemasan tepat ke arah King Tian. Dan King Tian dengan santai menahan serangan itu sampai menghabiskan minus 1000 HP-nya. Melihat itu, sang kaisar pun jadi kena mental dan berkata, "Bagaimana itu mungkin? Itu adalah kekuatan dari leluhur keluarga Yi. Apakah begitu?" King Tian pun saat itu sangat marah dan kembali berkata, "Kukatakan sekali lagi, cepatlah minta maaf." Dongfang yang kesakitan itu pun jadi nggak bisa berkata apa-apa. Dan kemudian dirinya yang udah ketakutan itu pun berlutut sambil berkata, "Tolong maafkan aku." Mendengar itu, King Tian berkata, "Jika kau minta maaf sejak awal, kau tidak akan menderita." Di sini, sang kaisar pun jadi sangat murka dan berkata, "Dasar sialan, aku pasti akan membunuhmu hari ini." Dan setelah itu, King Tian pun menghadap Yi Taifu dengan berkata, "Kau juga menyuruhku berlutut tadi kan?" Mendengar itu, Yi Taifu pun bertanya, "Apa maumu?" King Tian pun saat itu mendekat. Dan tiba-tiba, Yi Taifu pun langsung merasa kesakitan dan langsung kalah di tempat itu. Kaisar yang melihat itu pun makin marah dan berkata, "Yi King Tian, jangan terlalu sombong. Ini adalah tempatku." Namun bukannya takut, King Tian malah berkata, "Karena ini tempatmu, itu adalah sisi bagusnya. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Siapa yang memberimu bubuk Tianju Doming?" Mendengar itu, Kaisar pun makin kena mental dan berkata, "Bagaimana kau tahu tentang bubuk Tianju Doming?" Dan di sini, Zhang Daoling pun langsung menangkap leher Putri Dongfang sambil memegang sebuah pil dan berkata, "Katakan saja, atau aku tidak akan bersikap sopan padanya." Melihat itu, sang kaisar pun jadi ketakutan dan berkata, "Kalau harus mengatakan, memang benar aku diberi bubuk Tianju Doming oleh orang luar, tapi aku tidak tahu siapa dia. Dia selalu ada di istana Tuan Putri." Mendengar itu, Zhang Daoling pun langsung melesat pergi dari tempat itu dan berkata, "Aku akan pergi mencarinya sekarang. Kau akan mati jika berani berbohong padaku." Dan di sini King Tian pun berkata di dalam hati, "Ada yang aneh. Skill acting si kaisar bodoh ini terlalu aneh. Ini pasti jebakan." King Tian pun berkata kepada Yao Yao, "Yao Yao, ayo pergi melihatnya." Dan saat King Tian keluar, tiba-tiba tentara-tentara yang dipimpin oleh Cai telah tiba ke tempat itu. Cai pun kemudian berkata,
Yang mulia, tentara utama kerajaan telah berkumpul. Melihat itu, Yang Mulia pun langsung tertawa dan berkata, "Bukankah aku bilang ini adalah tempatku? 8.000 tentara utama kerajaan ada di sini. Ada area pelindung besar yang melindungi istana. Apakah kau masih berani bertarung melawanku?" Namun King Tian saat itu berkata dengan santai, "Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin pergi." Tapi Zhang Dowling saat ini berada di posisi bahaya, dan dia lebih bahaya daripada diriku. Ketika prajurit saat itu menyerang King Tian pun langsung menggunakan kekuatan matanya dan berkata, "Kalau kalian cari mati, maka akan aku kabulkan." Tiba-tiba muncullah serigala biru ke tempat itu yang mengempaskan semua pasukan yang ada di sana. Kaisar pun jadi makin kena mental dan berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa pikiranku seperti melihat bis yang sangat kuat? Metode apa yang sebenarnya dilakukan oleh bocah ini?" King Tian pun kemudian melihat ke arah Kaisar dan berkata, "Sekarang adalah giliranmu." Kaisar pun marah dan berkata, "Kau terlalu sombong." Ketika King Tian menyerang sang Kaisar, muncullah pelindung berwarna kekuningan tepat di seluruh tubuhnya yang membuat serangan dari King Tian pun gak berhasil mengenai Kaisar. Sedangkan sebaliknya, sang Kaisar pun langsung merubah aura kuning itu menjadi naga besar tepat di hadapan King Tian. Namun melihat naga yang sangat mengerikan itu, King Tian pun langsung menghantamkan pukulannya tepat ke naga itu, sehingga membuat Kaisar pun saat itu sampai terpental. King Tian pun saat itu marah dan berkata, "Matilah Kaisar, sialan." Kaisar yang melihat kekuatan dari King Tian pun jadi kaget dan berkata, "Apa yang sebenarnya udah terjadi? Kekuatan God of War Realm milikku bisa dikalahkan oleh sampah itu. Sialan, kau ingin membunuhku? Tidak akan semudah itu." Sang Kaisar pun saat itu menggunakan bawaannya untuk pergi dari tempat itu sambil berkata, "King Tian, kau yang memaksaku melakukan hal ini. Tunggu sampai aku mendapatkan kelemahanmu. Mari kita lihat apakah kau masih berani melawan." Melihat Yao Yao yang saat itu diincar oleh sang Kaisar, King Tian pun langsung melancarkan serangan kuat ke arah Kaisar, dan muncullah robot yang sangat mengerikan di tempat itu. Dan dari pukulan robot itu, Kaisar pun sampai terpental jauh dan terlihat luka parah di sekujur tubuhnya. Kaisar pun kembali berkata, "Xiao, apakah aku akan kalah dari seorang sampah?" Namun King Tian yang melihat itu malah berkata, "Hei Kaisar yang bodoh, jangan pikir karena kau seorang raja, maka aku tidak berani membunuhmu. Berani bergerak menyerang orang-orangku, kau harus membayar harganya." King Tian pun saat itu mengarahkan serangan kepada sang raja. Melihat itu, Putri Dongfang pun jadi khawatir banget. Namun King Tian pun kembali berkata, "Hei raja bodoh, sekarang aku akan memberimu dua pilihan. 1. Jawablah pertanyaanku. Jika kau menjawabku, maka aku akan melepaskanmu. 2. Hancurkan kultivasimu dan mulai sekarang berlututlah padaku." Sang raja yang mendengar itu pun berkata, "Aku memilih 1. King Tian pun kemudian berkata, "Sepertinya kau benar-benar masih ingin hidup. Baiklah, katakan padaku, siapa yang merencanakan semua jebakan ini? Siapa yang ingin membunuh Zhang Dowling?" Kaisar yang mendengar itu pun menjawab, "Dia adalah Yao Zu. Yao Zu yang memintaku melakukan semua ini." Kaisar yang udah kena mental itu pun jadi ketakutan sama King Tian dan berkata di dalam hati, "Bocah ini ternyata lebih dari yang aku kira, tapi aku tidak bisa mengaku bahwa itu dilakukan oleh Zhao. Kalau tidak, semuanya pasti akan berakhir." King Tian yang masih merasa aneh itu pun kembali bertanya, "Yao Zu katamu, kenapa Yao Zu ingin membunuh Zhang Dowling?" Kaisar pun kembali berkata, "Aku tidak tahu. Aku hanya menuruti perintahnya. Kalau tidak, Demon King akan membunuhku." Master berbaju hijau yang ada di ibu kota sebelumnya, dia adalah seorang Demon King dari klan Istana Tuan Putri. Itu adalah letak dari Demon King saat ini.
Mendengar itu, King Tian pun berkata, "Karena kau sudah bekerja sama, aku akan mengampuni nyawamu sialan. Tapi jika kau berani melakukannya lagi, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian." Kaisar yang mendengar itu pun makin ketakutan dan berkata, "Baiklah, aku mengerti." Dan setelah itu, King Tian pun mengajak Yao Yao pergi dari tempat itu. Di sini, Kaisar pun berkata di dalam hati, "Yi King Tian, kau bersembunyi sangat dalam. Ternyata kau sekuat ini. Tapi memang kenapa kau mau pergi ke istana Tuan Putri? Kau pasti akan mati di tangannya." Yao Yao pun kembali berkata kepada King Tian, "Tuan muda, apakah kau tahu di mana istana Tuan Putri?" King Tian pun saat itu menjawab, "Saat pertama kali masuk ke istana, aku melihat ada arah yang sangat salah. Itu pasti ada di sana." Dan terlihatlah di sebuah tempat itu, kekuatan yang sangat luar biasa memancar-mancar keluar. Dan di sini King Tian pun melihat Zhang Daoling di tempat itu. King Tian pun berkata, "Gawat, ada kekuatan sihir yang muncul. Zhang Daoling ada di sana." King Tian pun saat itu langsung menggendong Yao Yao dan berkata, "Kita harus segera bergegas." Di sisi lain, kekuatan yang sangat mengerikan saat itu terus memancar keluar dari tubuh Zhang Daoling yang mengingatkan dirinya dengan dendamnya. Dan di saat itu, terlihatlah seorang iblis yang berkata, "Ayo menyerahlah dan jatuhlah ke jalan iblis. Kau layak menjadi jenius nomor 1. Ditanami benih iblis, kau masih bisa melukaiku. Aku mau lihat apa yang bisa kau lakukan. Kalau sudah tidak berguna, maka kau bisa mati." Anjing iblis itu pun langsung melancarkan serangan tepat ke arah Zhang Daoling. Namun Zhang Daoling saat itu masih berhasil menangkis serangan itu. Zhang Daoling pun kembali berkata, "Kenapa kau ingin membunuhku? Apa kaulah yang telah membunuh orang tuaku?" Mendengar itu, anjing iblis itu pun tertawa dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Mendengar itu, iblis yang ada di dalam tubuh Zhang Daoling itu pun berkata, "Apalagi yang masih kau ragukan? Jatuhlah ke dalam sihirku. Dan jika kau mau menuruti diriku, aku akan membantumu membunuhnya. Dan tunggu sampai dia jatuh ke dalam sihirku juga. Maka dia akan menceritakan semuanya padamu, siapa yang telah membunuh orang tuamu." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan untuk judul manhwa kali ini pun akhirnya juga mentok lagi. Jadi untuk kedepannya, updateannya mungkin bakalan lebih lama, kayak manhwa-manhwa yang udah Mimin bahas tapi udah mentok. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!